Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kedai Paitang. Ada episode peluang kerja IT di Belitung. Memang kebetulan kita kedatangan rekan-rekan mantan mahasiswa yang belum bekerja kan? Iya, Ya. Mantan mahasiswa yang kebetulan mereka mengambil jurusan IT. Nah, kebetulan saya adalah Sevi, pembawa acara presenter hari ini. Saya adalah pekerja IT, sudah berpengalaman dari tahun 93, so ya sangat-sangat senior. Oke, kita akan mulai dengan kita mulai dari Abang. Ya. Siapa namanya, Bang? Nama saya Muhammad Iksan. Saya tinggal di Mualim. Ambil jurusan manajemen informatika di Politeknik Belitung. Jurusan tahun berapa? Lulusan kalau untuk Politeknik Belitung itu tahun ini, baru benar fresh graduate. Fresh graduate. Udah berapa lama? Apa? Berapa lama? Fresh graduate berapa lama? Berapa bulan? Mungkin sebulan 2 bulan. Baru sebulan Ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja. Oke. Masal tadi sama Muhammad Iksan. Muhammad Iksan. Abang? Kenalkan, nama saya Raffi Kuswardana dari Manajemen Informatika, dari Jalan Air Baik Dalam, Sama jurusan. sama Manajemen Informatika. Lulusan sama. Kalau sekolahnya, kalau saya lulusnya 2020, ngambil SMA kemarin. Oh, sekolahnya lulus kuliah kan? Kuliahnya sama sih, Sama. sama kuliah. Lulusnya bareng. Bareng sama. Berempatnya bareng ya? Ya. Jurusannya sama. Sama. Thank you. Berikutnya, Abang. Bang Muhammad Iksan tadi. Iksan. Iksan. Rafli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Pratama. Saya di jurusan manajemen informatika juga, sama lulusan tahun ini baru juga fresh graduate. Itu aja sih. Itu aja. Ya. Terakhir apa? Rafli panggilannya? Ya, Rafli. Ini Rafli juga? Ya. Ya. So, Rafli 1, Rafli 2. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsal dan saya mengambil jurusan manajemen informatika dan kebetulan baru lulus sama 3 kawan yang lainnya. Bareng ya. Semua Semua belum kerja nih? Belum. Belum. Oke. Dari kamu deh. Oke, Pak. Siapa tadi? Marsal, Pak. Marsal. Marsal, Rafli, Iksan. Rafli. Iksan. Iya. Oke. Dari Marsal, dulu kan ketika kita mau kuliah itu kan mau ngambil jurusan itu, Ya, Pak. kenapa ngambil IT? Kenapa ngambil jurusan informatika? Awalnya untuk pemikiran awalnya kayak kedepannya kayak internet itu, Pak. Menurut data tuh hampir menguasai hampir menguasai semua lini gitu, Pak. Atau kayak penjualan atau apalah segala sesuatunya itu sudah terhubung ke internet gitu, Pak. Tuh. Nah, atas dasar itu saya tuh ingin agar saya tidak ketinggalan pengetahuan akan itu gitu, Pak. Jadi masuklah ke dunia komputer itu kan untuk memahami kayak cara kerja internet itu gimana gitu kan. Oh, jadi darinya ke internet. Ngambil tugas saya di bagian apa? Tugas akhir kemarin pembuatan peta wisata, Pak. Pembuat website untuk memetakan wisata gitu, Pak. Tapi kamu kemarin sukanya internet, harusnya ke jaringan tuh. Iya, ke jaringan. Jadi jatuhnya website. Ya, website. Oh. Oke, berikutnya Abang Rafli 1. Rafli. Rafli 1. Sebetulnya kurang lebih sama sih, dan juga awalnya emang tertarik ke dunia informatika. Bukan karena ikut tren misalnya, oh teman saya IT, saya ikut IT. Sebenarnya lumayan ada dari situ juga kan. Cuman emang dari pribadi emang lumayan tertarik juga dengan dunia informatika. Cuman ternyata pas udah masuk agak struggle lah untuk codingan, Coding, masalah web. Tapi
Kamu nggak ngukur dulu waktu mau kuliah situ selain maksudnya dia kan jaringan internet ya. Ya. Kamu nggak ukur, misalnya kan gini, orang IT itu biasanya logika masih masuk. Ya. Jadi orang pelukis itu nggak mungkin masuk IT ya. Ya. Logika belum masuk. Kamu nggak ukur ke situ misalnya. Bukan karena misalnya, oh teman saya kerja IT atau orang tua saya atau bapak atau kakak saya harus ukur diri nggak? Oh saya bisa ini IT gitu. Kan sekarang udah struggle jadinya. Ya. Sebenarnya nggak sampai situ sih. Iya, itu salahnya mungkin ya. Oh hanya ngeliat kemungkinan IT berkembang, Iya. depan, internet begini-begini, maka saya coba terjun. Iya. Walaupun mungkin secara dasar kan sekarang ada otak kiri ada kanan kan? Iya. Nggak tahu yang mana kanan kiri itu ada otak yang logikalnya lebih besar, ada otak yang senimannya lebih besar. Itu nggak bisa digabung. Oke itu aja jadi ya. Ya. Nggak ada lagi? Itu aja sih. Itu aja ya. Ya. Oke. Ayo bang, saya pilih 2. Apa Masuk tadi? IT. Oke, dulu saya ulang pertanyaannya. Dulu waktu lulus SMA, Ya. SMA. SMA. Ya. Ya, oke. Waktu lulus SMA, kenapa milih IT? Dasarnya kenapa? Pas sebelum itu kan waktu aku dari SMA kan 2 tahun kan itu libur gitu, enggak masuk kuliah kan. Di tanggal Jadi lulus SMA, 2 tahun nganggur, nganggur nyari kerja kan nggak bisa kuliah di bantu dari saudara kan masukin kuliah. masuk sini. Ya. Terus? Pas itu kan saya telat kan masuk kuliah. Kawan-kawan kan udah masuk. Udah masuk. Oke, masuk dulu tuh nggak apa terus? Nah, terus? Pas itu dipilih kan antara MA, MI, UPW, tapi udah full kata itu kan. Yang lainnya udah full. Udah full kata. MI. MI kata. Oh. Jadi dimasukin MI gitu kan. Asal masuk apa? Kita masuk. Terpasok. Hah? Kepasok. Kepasok artinya. Nah, terus waktu di dalam tuh kan Rafli 2 tadi kan Rafli 1 tadi kan dia agak susah, struggle kan susah untuk mengembangi pelajaran kan berarti. Ya, kan? sama. Ini kan? Sama juga sih. Ya. Lu waktu di SMA jurusan apa? Jurusan sains atau IPS. IPS. Oh, yang enggak susah. Kan juga IPS. Enggak, aku dulu pemasaran online gitu. Oh, enggak maksud di SMA? Iya. SMK 1. Oh, ada. Iya, pemasaran. Sorry, maaf. BDP. Oke, Bang Rafli ya. Iksan. Iksan. Ya. Kalau ketertarikan awal itu dulu pas masih kecil di rumah saudara itu ada komputer Komputer, oke. dan ada print. Jadi Ada printer. ya ada printer. Jadi mainlah sama saudara itu ketik apa print. Itu awal mula ya suka kenal sama teknologi. Teknologi. Nah, barulah sampai ke SMP dipertemukan sama pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke. Nah, baru belajar di situ Word, Excel dan macam-macam. Nah, sampailah aku mikir, wah ini menarik ini kalau belajar teknologi. Jadi akhirnya jurusan yang ku pilih di SMK itu ya RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, Nah, bagus. Habis lulus ya aku lanjutin aja ke kuliah tuh ambil manajemen informatika. Itu sebenarnya kan memang melanjutkan ilmu yang ada di Yang sebelumnya lah dipelajari sana. lanjut Ada ke kesulitan nggak waktu dari tingkat SLTA ke kuliah? kalau yang di bagian kesulitan itu mungkin pas SMK. Jadi metode yang didapat itu agak berbeda. Jadi logikanya nggak nyampe gitu. Logikanya nggak kasar gitu. Itu yang bikin susah. Jadi lambat. Jadi anak SMA nggak masuk, logika nggak masuk ke sana. Ya nggak masuk. Kali beda. Ya Mungkin kalau sorry maaf, di SMK diajar apa sih waktu itu? Katanya tadi perangkat lunak di SMK. ya coding, Coding, apa codingnya? website, PHP, PHP. C++, untuk logika. Udah C++ SMA. Ya awal-awal malah C++ dulu.
belajar Siapa gurunya? logika. Pak Ju, ya Pak. Ya, mungkin dari situlah tertariknya. Oke, dari situ. Jadi kemungkinan lebih mudah lah di itu kan? Ya, agak sedikit mudah dipahami lah. Udah kayak orang baru terjun gitu. Udah pernah dasar-dasarnya lah. Tapi kan maaf, di kuliah itu diajarin coding ya? Ya, diajarin coding Coding juga. Ya, sama. Logikanya kok beda? Kalau di SMK kan belajar logikanya langsung ke coding. Kayak percabangan, penurunan. Kalau di SMK itu belajarnya mulai dari flowchart. Jadi bingung banget. Karena beda dari awal, ini beda, ini beda. Oke, SMK flowchart. SMK itu langsung coding. Oh, iya. Kalau kuliah itu pakai flowchart. Di SMK gak ngerti-ngerti amat, di kuliah makin bingung kalau logika itu. Di situ struggle di logikanya. Oke. Jadi kalau untuk bikin website kadang masih bingung kan, meruntutan alurnya itu dari mana dulu. Itu. Oke. Ada lagi? Itu aja. Oke. Kita kembali ke Bang maaf. Marcel. Kamu awal di SMA jurusan apa tadi? Di perikanan kok. Perikanan di Selat Nasing kok. SMK. Oh, SMK Perikanan. Kenapa jadi perikanan jatuh? Itu. Sunasi atas dasar. Sekarang gini, dari perikanan kan ada dasar Nggak ada, iya. kosong ya, contoh ya. Siapa yang nerima pelajaran waktu di pertama kali kuliah itu? Kayak Kan kau awalnya kan wah internetnya Iya. mantap macam-macam macam ngelihat misalnya motor bagus gitu. Aku harus punya nih. Tapi tetap tidak pernah naik. Kan gitu kan? Sekarang kau kan punya dasar dari perikanan. harusnya sih bukan jurusan ini mungkin karena jurusan tidak ada tapi itu kan. Apa yang paling berat waktu pertama kali masuk dari basicnya perikanan ke IT? Kayak Itu total itu iya. dari Jauh itu. jauh kan dari perikanan itu apa? Apa jualan ke apa? Kayak budidaya, lebih ke budidaya. budidaya. Jauh itu. Iya. Apa masalah? Apa yang paling berat waktu pertama kali masuk IT? Pertama itu kayak memahami coding-codingan gitu, Pak. Kayak ini tuh harus sambungannya kemana, runtutannya kemana itu kan. Kayak karena belum ada basic-basic yang mendasar gitu, Pak. Kayak langsung terjun ke dunia baru lah gitu, Pak. Rasanya. Iya, karena dulu di SMA kan dulu matematika. Iya, matematika. Kan sama logika. Iya, logikanya cuman kayak karena belum terlalu memahami gitu, Pak, konsep codingan itu. Kayak memang jauh kayak membingungkan gitu, Pak. Oke, jadi tahun pertama Mika pelajaran. Masuk ke Itu tuh emang agak-agak susah gitu, Pak, untuk mencerna apa yang diajaran gitu kan. Enggak, saya walau ada setiap tahapannya, cuman kadang-kadang ada yang kita belum terlalu paham udah lanjut lagi ke materi baru itu kadang-kadang ngejar gitu kan. Misalnya saya juga kan lulusan itu kan punya silabus baca kita diajar sendiri. Memang untuk mahasiswa diharapkan belajar lebih dalam. Di tempat kau tuh Mika tuh berapa subjurusan yang coding, selain coding apa aja? Apanya, Pak? Kan ada coding, ada jaringan, ada apa, ada Mika situ. Mata kuliah. Oh, mata kuliah itu kayak dasar tuh kayak pendidikan dasar kayak PKN itu kan, yang awal masuk semester pertama itu kan. Ya usah PKN ada kata sama IT. Iya maksudnya. Cuman kalau itu apa yang IT IT ya kayak database gitu kan. Database. Terus kayak logika dasar gitu, Pak. Untuk apa nama? Algoritma. Jadi dasar, maaf. Di sekolah Mika tuh memang disiapkan untuk jadi coder, untuk jadi programmer. Itu benar tuh. Jadi di sekolah Mika di kuliah itu tujuan akhirnya nggak jadi programmer atau gitu? Kemungkinan sih kedua-duanya sih. Kedua-duanya. Mungkin kalau
belajar coding ya, database kayak website segala macam, jaringan pun iya. Oke, yang mana lebih banyak? Jadi kan gini, Eh, database itu bagian dari coding. mm, Website adalah hanya coding sebagian. aja. PHP maupun yang lain Ya. sama-sama coding. Sementara jaringan sedikit. Udah. Ya mungkin semester 3 semester 4 kalau jaring. Kalau server management, server. Kalau server manajemen belum nyampe sih ke server Jadi apa? Orang atur server. hosting. Enggak. Bukan. Server misalnya install apa di server, kalau contoh install database di server, install Ubuntu, ada install Docker. Dan Iya pernah. Ada. Kemarin tuh install Ubuntu kalau udah apa sih namanya itu? Ada kawan aku di Medan. Linux. Ya kalau udah salah. Diajarin. Mata pelajarannya apa? Mata kuliahnya? Aku lupa kalau mata kuliahnya, tapi pernah install. Tingkat berapa? Jajar ya? 1, 2, 3. Semester 2 ya. Semester 2. 2 atau 3 ya? 2. Oh, intinya diajar lah ya. Ya. Pernah. Oke, Abang, tadi struggle-nya di mana? Lebih struggle ke coding-codingan. Coding. Ya, Oke. Yang di pikiran Abang itu apa coding itu? apa ya? Ayo, struggle. Struggle. Jadi kemarin kami TA-nya apa? Bikin game. Bikin game lebih canggih daripada bikin website. Hah? Ya, Pakai apa game? Construct 2. Construct 2. Ya. Bukan Unity ya? Bukan. Lebih gampang apa lebih susah? Apa cuma pasang-pasang atau mana? Cuman pasang-pasang Macam aja. Roblox kan bikin game juga kan Roblox itu. Ah, Cuman dia kan cuma lading game cuma bikin cerita story kan. ya. Nah, itu enggak gitu. Enggak. Eh. Misalnya dari awal aku nak bikin misalnya kucing nangis misalnya kan, tapi benar-benar kucing tidak ada tapi mulai dibentuk dari gitu enggak. Dari awal sih. Dari awal benar. Ya. Tapi tapi banyak pembimbing. Kayak pembimbing. Enggak. Pembimbingnya Ada yang membimbing sini. ada. Ada. Belum bisa sih dengar ada kayak gitu. Soalnya bikin game lebih bayar loh sebenarnya daripada bikin database. Aku aja apa bikin game. Karena game itu mesti Tidak keseluruhan kali. Iya. Ya, kayak apa awalannya aja. Eh, Sampai titik mana? Sampai gamenya jalan-jalan. berapa orang proyek itu? 2 orang seorang? Satu orang. Sendiri? Iya, sendiri. Dari awal apa? Kan harus algoritma dulu. Dari Coba awal. cerita tentang game kau. Kayak apa cerita game kau nih? Game aku ini lebih ke puzzle, mencocokkan gambar gitu. Muncul gambar. Iya. Lebih gampang lah terus. Iya. Jadi awal-awal itu harus bikin latar backgroundnya gitu. Itu kalau algoritma. Yang lain. Ya. Aku nanya algoritmanya coba. Itu bukan algoritma. Algoritma. Apa? Ini kayaknya tes sidang ya. Sidang lulus. Enggak, jangan sampai salah. Santai aja, santai. Jangan sampai salah, santai aja. Tidak akan ada nilai. Cuma maksud gini, harus tahu antara algoritma dan ini dan apa yang sudah jadi. Jadi strategi di situ ya. Iya. Bahkan kau tidak tahu apa itu coding. Iya, berat sih. Tapi dulu juga ya. Cuman nilainya agak ya. Ya karena Itulah. struggle kan. Iya, Karena dasarnya kan struggle. dasar apa sih? SMK pemasaran. Pemasaran. Nah, dia tukang ikan. Iya. Tukang jual. Masa memang masih tukang ikan dia. Ya, berat memang karena memang IT itu tidak bisa logikanya harus main semua. Ya. Harus main semua, tidak bisa misalnya orang. Tapi ada tantangan nggak dari TA itu? Kayaknya emang kurang ini, harusnya begini gitu. Iya, ada sih, kurang maksimal lah. Iya. Iya, gitu. Tapi sebenarnya enggak, kalau TA itu memang pasti kurang maksimal semua. Pasti kurang maksimal. Om dulu bisa beri bimbingan ke orang juga berapa IPO itu tetap kurang maksimal. Oke. Next, Rafli 2. Sebut Tantangan dalam waktu kau kan masuk kan terus waktu masuk itu tantangannya apa sebenarnya? pertama itu saya seru kan Kan kau kan apa tadi masuk tidak sengaja. ya mengenal komputer kan tapi demikian
payah juga kan apa ternyata ngoding-ngoding gitu kan. Oh, enggak. Terkejutnya. Kagetnya itu. Ah, Kagetnya itu. Ya iyalah, karena memang dasarnya tadi kan. ya cuman dulu kan pernah juga sih tapi di SD dulu kan ada pelatihan komputer tapi cuma Word gitu kan, Excel, Ya, nggak sampai ke ngoding-ngoding gitu. operator lah. Jadi Ya gini, operator gitu. kalau IT itu ada macam di tadi juga belajar Word, Excel, itu bukan orang IT, Ya. bukan orang IT, itu ada operator. Hmm. Ya, sama aja kalau zaman dulu kan mesin tik, itu ketik itu gitu. Beda kalau IT itu lebih banyak, tapi kalau yang tadi operator Oh, Iya. bukan informatika. bukan. Kalau informatika. Jadi cuma yang buat dari situ ya. Ya. Terkejut waktu pertama kali masuk, ternyata pelajarannya disangka cuma macam ngetik-ngetik Word, Excel gitu ya. Awal gitu kan, nyangka. Ya, no komputer lah, soal komputer lah kayak gitu. Ngerakit gitu, nguji ada komputer kan, mari dijelaskan. Ngerakit. Ah, Nggak udah habis, terus itu kan ada pelajaran kan? apa? Ngerakit di sana? Nggak ada apa sih itu. Di kami Di manajemen informatika ada deh. nggak ada. Cuman ada pelatihan kemarin. Kami muat. Kami yang buat itu pelatihan itu. Seminar gitu lah. Jadi ada. Nggak ada. Pas apa pelajaran nggak ada itu. Di ini. Kau tertarik situ? Pas itu Kau tertarik ke, sorry, aku nanya, kau tertarik ke coding atau kalau ada acara itu kau tertarik ke hardware itu? Yang mana kau nak sebenarnya? yang itu saya bagus dalam pemikiran aku pas pertama masuk kan ada macam gitu kan. Ternyata tidak kan gitu. Tidak ada. Berarti kau sebenarnya tertarik ke, kalau istilah kita hardware ya, kau tertarik ke hardware adalah software. Ya. Hardware itu memang kan kerja fisik, ya. Memang banyak mikir juga, tapi dia kalau komputer kan dari sini pasang, terus kombinasi. Sekarang kan barang tuh lagi gitu. Jadi harusnya kerja di situ, bukan coding. Kan. Oke, Abang? Kendala ya. Kalau untuk kendala tuh tadi logikanya tuh yang kurang. Jadi kalau misalkan pas pembelajaran looping atau percabangan, nah itu bingung cara baca codingnya tuh, increment decrementnya gimana, cara dia looping codingnya itu gimana. Mungkin di situ aku bingungnya. Maaf, aku beritahu, kesalahan Mika dulu adalah ketika coding di SMA. Ternyata ya, karena di SMA itu kan pas belajar di situ. Ya. Salah itu, maaf, bulannya guru kolet sana yang memang salah itu, karena dasar dari sebuah coding bukan dasar dari sebuah program itu bukan coding. Algoritma. Ya. Tapi setelah kau tahu algoritma, kau udah usah baca algoritma, harus bisa coding. Makanya tadi aku nanya, kok C++ diajarin di SMA, SMK? Jadi kalau aku baru ingat dulu tuh pernah diajarin logika, tapi sederhana logika di awal gak. Cuman kayak ada sebuah video air berisi 3 gelas gitu kosong, cara memindahkannya bagaimana, urutannya kayak gitu sih logika belajar. Nah setelah itu baru belajar C++. Nah itu. Enggak, soalnya gini. Ketika sorry, SMA mana? SMK 1. SMK 1. Sorry ya, ini Bapak Ibu guru yang sebagai saya seorang IT yang sudah lama berkecimpung. Memang salah itu. Yang diajarkan bukan coding kalau SMA. Ya, yang diajarkan algoritma, pemikirannya dulu. Bahkan tidak perlu belajar coding. Ya, karena yang paling penting dari suatu IT adalah bukan coding, tapi algoritma itu. Makanya aku nanya, kok C++ belajar? Karena C++ itu bahasa pemrograman advance. Aku udah agak pandai situ. Karena bahasa pemrograman advance di mana di situ ada memori manajemen. Yang paling berat memori manajemen. Oh iya, pernah diajarin. Ya, yang paling berat memori manajemen. Dan C++ itu sekarang orang jarang pakai kan untuk kecuali untuk yang pekerja advance di bidang IT yang situ. Sekarang ini orang memakai yang sudah pakai lebih simple.
kalau di komputer itu ada istilah JC, garbage collector. Jadi kalau pakai apapun, komputer akan otomatis melakukan manajemen. Jadi, sorry kalau lupa ya, kalau nggak bingung ya, tapi kalau istilah di IT sendiri, kalau kerja apapun, kalau taruh apapun di kotoran di sini, otomatis akan hilang. Komputer akan melakukan itu. Makanya Bapak guru atau siapapun yang ini, menurut saya ya harus gantilah itu. Ya, karena kan orang IT, memang kerja IT, jadi harusnya memang diawali dengan algoritma, diperdalam algoritma dulu. Nggak usah coding sebenarnya, coding itu bagian terakhir. Coding itu bisa dilakukan sendiri. Itu. Jadi memang kesulitannya di situ ya. Iya, kesulitannya di situ. Jadi tiap belajar website tuh stuck gitu, kurang lah. Sumber ilmu yang didapat dari mana? Nah, kalau sumber ilmu biasa Referensi. di YouTube, web programming pas atau Berapa jam? Aku nanya, berapa jam videonya? tiap belajar atau Jumlah video, panjangnya video yang kamu biasa baca. oh, kalau tiap aku nonton tuh paling waktu aku ada error apa, jadi aku cari di video ini tuh yang cara kerjanya tuh gimana. Jadi itu aja sih, nggak ke full nih. Nah, boleh. Ya, Abang? Baik, saya sate. Iya. Nah, Siapa? Tentu kan tadi kan karena switch artinya berubah dari suatu dan baru. Siapa ngatasi perjuangan itu selama ini? Paling kayak belajar dari YouTube juga tuh kan, untuk memahami konsep-konsep dasar kayak gitu Pak. Betul. Sama kayak belajar bareng gitu kan kawan lain berbagi ilmu. Bagus. YouTube berapa jam dipilih? Jadi aku nanya, kenapa aku nanya YouTube berapa jam dipilih? Karena Dika harus berubah mindset. Ya. Berapa jam biasa YouTube dipilih? YouTube berapa jam? Panjang. Palingan yang sekitar 20 sampai 40 menitan gitu Pak. Oke, 20 menit. Karena kalau yang pendek-pendek tuh kadang-kadang penjelasannya tidak terlalu kan, dia langsung lanjut yang lain. Ini kan berarti cuma error, bukan error sih. Cuma untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Nah, konsep udah ada. Tapi saya benar tuh konsep udah dapat. Artinya kau waktu nonton itu konsep udah oke. Harusnya kayak gitu. Terus ada kesulitan lagi. Dari baca konsep itu susah nggak? Kadang-kadang ketika kita lama paham awal tuh agak mudah diterima lah gitu Pak. Ketika Terus palingan kayak untuk kayak apa gitu ya. Misalnya untuk membandingkan sama yang kita kerjain gitu Pak. iya kan gini, kalau nonton YouTube itu kan biasa gini. Kamu biasa nonton YouTube juga. Kamu nonton YouTube biasa rata-rata panjang sekitar 7 karena ada yang 24 jam. Dan langsung nonton sejam 24 jam sejamnya untuk konsep tadi. Maksud Om gini, bukan bandingkan. Harusnya kalau nonton YouTube itu dia kau kerja. Ya kan disama. Ya kan apalagi muda. Artinya dari sana kau pasti salah itu. Lihat lagi. Tapi bukan ngepe Akan nyontek gitu. bukan ngepe. Harus ngerti ngapa begini. Iya. Kan? Payahnya tuh. Siapa yang selama ini belajar di YouTube itu? Kurang Karena lebih dosen nggak akan kita ngajar semua. kurang lebih kayak gitulah Pak. Misal kayak kita diberi tugas untuk bikin apa, kayak kemarin kan ada tugas kayak buat web kayak Shopee gitu kan. Kayak ada cari contohnya dari YouTube gitu kan, belajar sedikit jadi kan untuk memahami kayak cara kerja codingannya gitu kan, kayak pemahaman yang kita ketika dia menjelaskan gini-gini tuh kita coba gitu kan, coba pula Coba try itu coba. di try di lab kan misalnya di komputer gitu. Kita ngikut apa yang di kan. Sama kayak memahami apa yang dijelaskan dia. Paling kayak kalau belajar langsung ke praktek. Praktek. Misalnya kalau ada cara tolong cariin contoh dasar kopi lah tuh gitu. Misalnya bikin form entry untuk obat, langsung praktek situ. Caranya. Tidak ngerti konsepnya. Kadang-kadang dia kan ada yang
Iya, bingung juga awal, Pak. Ya. Oke, jadi ke sana artinya kan ya, ini masalahnya. Oke, Bang, dari perubahan dari mulai apa tadi, marketing ke IT, coba. Tadi struggle-nya itu juga Iya, kurang lebih sama sih. sama. Iya, karena emang beda apa? Beda ranah lah gitu, dari marketing ke IT, coding-coding gitu kan. Aha. Jadi ya sama lah. Sama ya. Iya. Terus belajarnya dari YouTube juga. Iya, dari YouTube juga. Nah, tapi YouTube apa penyelesaian masalah aja kan? Ya, Tidak misal konsep kan? iya. Oke, itu ke sana, kembali ke sana. Ya, gini sekarang kau. Tahu tak kesalahan kau pun? Ini aku beritahu, bukan karena kebetulan aku lama. Kesalahan Mika ini adalah Mika problem solving. Mika nonton YouTube di problem solving. Bukan mencerna apa yang itu, Bukan mencari konsep. bukan memahami Iya. ya, tapi Bukan dari konsep. Jadi kalau Mika hanya problem solving, ada masalah ini seperti ini, ada masalah ini seperti ini. Tidak boleh. Harusnya ketika ada masalah ini, kenapa bukan dari YouTube dulu? Kenapa ada masalah ini Mika pikirkan? Tapi sebelumnya dan prioritas itu, Mika harus cari video. Makanya aku nanya kenapa video panjang tadi. Tujuannya tuh untuk mengerti konsep dari awal sampai akhir. Nah, sekarang gini, kembali ke ini ya. Sekarang kan gini, TA-nya udah 100% selesai. TA yang berapa? aku bikin game juga. Bikin game gimana? Game kosakata berbasis augmented reality. Jadi awalnya tuh Augmented konsep reality, AR, awalnya konsep AR, cuman karena terlalu gampang diubah jadi bikin game katanya. Jadi jadilah bikin game kosakata berbasis augmented reality. Oh, ya kalau AR itu kan kenapa gampang? Kenapa lebih gampang? Karena ya ngambil contoh dari TA yang sebelumnya gitu juga konsepnya, ya paling cuman scan gambar tampilnya udah gitu. Ya, karena gini kayaknya. Mungkin karena AR itu kan hanya kaitan kontrolnya sudah ada ya. Iya, Kontrolnya ada, nanti kita tinggal ambil dari engine-nya ada. engine-nya ada. Jadi kalau kita bikin AR sendiri kan berat. Nggak mungkin dapat 1 semester cukup dua. Jadi engine sudah ada, hanya engine itu dikembangkan. Algoritmanya gimana? Mika? Apa? Algoritmanya gimana? Algoritmanya? Cara kerja. Nah, Cara kerjanya itu ya tadi kalau untuk penempatan AR-nya itu di bagian kuis jawaban kosakatanya. Jadi kita ngusung konsep kartu sebagai jawaban. Jadi bukan kayak sentuh di layar gitu A B, tapi misal muncul pertanyaan, ada kamera AR terus di situ nge-scan gambar yang benar gitu. Misalkan hewan ini. Tidak mesti AR. Kan scan biasa saja bisa kan. Itu belum boleh, belum ya. Apa? Sekarang kan udah bisa. Sekarang kita pakai Google aja udah bisa kan. Google. Mengenal huruf. Ada huruf. Kurang Ada tahu. R. Kalau scan tuh R keluar di handphone. Kalau misalnya pertanyaannya hewan ini bertelur atau tidak? Hewan mana yang bertelur? Pilih kucing, oh benar gitu. Gitu aja. Salam dari kucing. Itu Oh gitu. untuk anak SLB lah. Udah dipakai kan? Ada pakai kan? Belum. Kalau untuk sekarang masih Udah robust belum? Udah robust belum? Banyak error kayaknya. Masih ada error sama fitur yang kurang lah. Oh. Errornya tuh ada lah. Oh? TA-nya apa, Bang? Rancangan penjualan hidroponik. Web juga. Web. Hmm. Pakai apa? Pakai apa? Codingnya? Oke. PHP. Kamu mobile kan ya? Aku ya mobile desktop Unity. Unity. Kau pakai PHP? PHP. Ada dapat dari mana, no? Dari Studi case ya? apa? Studi kasus ya? Apa ngodingnya? Kasih ngodingnya. Enggak kan, kau milih itu, kamu milih itu. Karena Kan biasanya ada, kalau gini, kalau orang TA kan ada studi kasus.
terbelakang. Latar belakang kan pas itu kan ketemu ada teman penjual juga kan, penjual elektronik. Pas itu aku nanya-nanya kan sama dosen kalau mau ini bisa gak? Bisa kan, kata buat aja kata penjualan, karena kan di sini kan belum ada kan itu jualan elektronik gitu kan, dibuat web gitu. Jadi di situ sih Jalan nggak? Terakhir. belum uji ada error sedikit kan itu di webnya. Jadi Jadi berarti bisa kan? Hah? Kira-kira bisa dong berarti kalau sedikit. bisa dilanjutin lagi kan web itu. Jadi tapi udah ada desainnya. Udah selesai. Jadi udah dari poin pertama maksudnya kan dari penjualan kan. Ya. Apa inputannya begitu? Tanaman kah? Berapa jumlahnya? Berapa? Ada ini kah? Ada apa? Ada stok kan? Ya. Stok. Ada duitnya? Duitnya dari kita Penjualan bukan duit kau dibayar ya kan? Iya. Penjualannya. ada kita main screenshot kan itu buktinya. Ini kita terima gini baru kita compare lagi kan dananya udah masuk gitu kan. Laporannya gimana? Bentuk laporan keluar. Tapi nunggu. Laporan keluar. Laporan apa? Report kan kalau kita bikin program ada report entry, ada entry, proses, output. Outputnya apa? Laporan, misalnya laporan penjualan, laporan stok tadi. Ada di adminnya kan. Jadi sendiri. Oh? Jadi sendiri. Ya, Berapa lama? pembuatan selama 3 bulan. 3 bulan. Database? Database-nya? MySQL, SQL Server, apa database? Database-nya Postgre, bukan pas itu. MySQL sih. Oh iya, MySQL. Server. MySQL. SQL. Ya. Tapi di jalan ya. Jalan. Errornya error penting kah atau cuma error mungkin error coding atau apa? Masalah di pembayaran kemarin kan. Alhamdulillah sih udah sih lah dibenarin gitu. Cuman lagi ngano template kan, lagi apa belum bagus gitu. Oh, template terakhir lah. Lagi terakhir lah itu kan, lagi itulah yang belum. Karena kalau coding ini ya template terakhir. Ya. Ya jalan dulu. Kalau jualan ke orang, memang tampilan dulu. Tapi kalau coding, kalau kita jualan anak-anak ini harus coding dulu, template terakhir. Tapi udah selesai ya? Udah. Bagus Udah. ya? Alhamdulillah bagus. Berarti ada bakat lah. Hah? Berarti ada bakat lah. Tidak jadi terpasok tadi. Bakat-bakat sih belum lancar gitu. Aji ada salah gini kan, Aji bisa apa? Aji nanya-nanya teman-teman gitu kan, apa yang salahnya gitu kan. Salah itu sampai sekarang pun orang programmer yang tahun-tahun nanti tetap nanya. Aku pun lagi nanya ke kadang-kadang ke YouTube, kadang-kadang ke ChatGPT. Tadi lo udah ya tadi ya? Lagi. Kayaknya apa? Bikin game. Bikin game tadi ya? Apa kesulitan di DA? Mungkin Karena udah tahu bahasa programan kota apa tadi? Dasar kan tadi mikir diajar PHP, apa tadi bahasa programan untuk apa? Untuk game kok? Kayak Unity kan sama kan si Iya, Kotlin. Hah? Sama deket si ya? Iya, deket. Iya. Deket si atau Java? Java sih. Java ya? Java sih dekat-dekat lah. Awalnya di situ. Kau? Dasar coding itu apa? Maksudnya bahasa pemrograman apa tadi? kayaknya nggak pakai bahasa, iya. Nggak pakai coding. Iya. Jadi ini apa? Apa ada Macam puzzle gitu. iya Ada orang pasang gini. mencocokkan gambar gitu, misalnya buah ini sama buah ini gitu. Nggak, maksudnya kau coding itu pakai apa? Kau bikin program itu pakai apa? Bikin game itu pakai apa? Pakai konstruk 2. Konsep gue tuh coba jelasin apa itu?
Itu apa nih? Atau konsep itu? Itu tuh software untuk bikin game tapi lebih simple gitu. Gak yang kayak Unity. Dan itu tuh lebih ringan lah gitu. Jadinya. Ya, karena menyesuaikan dengan device juga kan. Jadi pakai itu. Ada kaitan sama pelajaran sebelumnya enggak? Ada di multimedia kebetulan kita tuh belajarnya pakai Construct 2 tuh. Ya, cuman nggak terlalu dalam lah gitu waktu itu. Jadi lihat-lihat YouTube juga gitu. Iya, belajar-belajarnya. Oke. Bang Marcel? Tadi pertanyaannya, TA apa? TA apa namanya? Perencanaan sistem informasi pemetaan wisata tuh. Website. Oke nih, database Database SQL server. server front end front end codingnya Pakai PHP ya. PHP Hmm. front end PHP pakai Google Map Pakai apa ya? API. API apa? Oh kan API apa namanya itu? Oh apa kemarin ya? Punya Mika Framework. malam esok pagi ya. Framework. Esok pagi. Hah? Framework. Laravel. Bukan. Yang apa itu? Kan kalau Google Map itu kan dia API kan. API. Jadi bisa- Oh, Leaflet. Leaflet. Oh ya Leaflet. Pakai Leaflet JS kalau Leaflet. Oh, itu. Iya. Dasarnya PHP jadi tinggal panggil aja ya. Iya, Iya tinggal panggil. Sederhana. Sekarang juga. Harusnya bisa dijual itu. Iya. Bisa jual. Cuma maksudnya gini. Jadi sorry, aku nanya, Mika tuh cuma belajar PHP? Kalau di kuliah, Hah? C++ juga pernah. C++, JavaScript, PHP, Java ya. Java. Ya kan gini, kalau bahasa itu kan ada bahasa backend, ada bahasa Oh ya, Oh. backendnya hanya PHP. iya. Jalan dari. Enggak ada. Oke, sekarang gini. Yang paling sekarang laku itu adalah JavaScript. Ya? Iya, Java. Mika belajar JavaScript. Banyak lah, bikin lah framework ke baik React, apa gitu? React. Apa gitu React? Ada Angular, ada jQuery, tapi Query, ya. JavaScript atau Query, TypeScript no? TypeScript. Belajar itu. Tapi intinya gini, sekarang kan Mika kesulitan cari kerja nih. Ya, kembali ke Bang. Kesulitannya apa Bang kira-kira? Apakah karena memang di sini kantor-kantor IT itu jarang? Iya, mungkin kalau pasti kalau di kantor-kantor di kota-kota besar kan infrastruktur lah mantap lah siap teknologi. Kalau di sini kan belum itu sih. Terus waktu cari masuk kerja, masuk sekolah itu nggak mikir itu? Nggak pikir itu. Cuman kalau pemikiran awal tuh pengen bikin game. Itu bukan nyari kerja IT tapi pengen bikin game. Jadi Game dev, vendor lah. game dev ya. Jadi vendor lah. Vendor sih. Ya kan? Amin lah. Ya. Ya. Kan kalau bukan nyari kerja berarti jadi vendor. Ya kan? Atau nge-sub lah. Ya. Nge-sub dari mana? Ya. Ya kan? Jadi kesulitan cari kerja di Belitung. Ya berapa lagi lama ya? Kesulitan cari kerja di Belitung adalah karena kantor-kantor kita itu nanti yang sama. Kantor-kantor itu kan memang di Belitung ini karena kota kecil. Iya. Orang yang bidang usahanya murni IT, software development atau kalau dulu istilahnya sekarang dulu tadi software house, sekarang istilah itu udah ada lagi. Tapi memang di jadi itu jarang ya. Sama yang bikin kaget juga waktu PKL itu di imigrasi. Nah itu websitenya Sumaker itu masih pakai PHP natif. Nah itu bikin kagetnya. Kayak instansi pemerintahan gitu masih pakai natif. Pakai framework apa? PHP. Kalau kami belajar pakai Laravel. Laravel. Makanya aku ya itu. Apa? Kan payah cari kerja lah 2 kali kalau nganggur ya. Iya. Setelah SMA
Cara bagi kerja. Ya. Nah kerja apa sebenarnya awal? Mau Nggak bisa rencana sama. dari diri aku sendiri sana pengusaha apa ya? Nah, aku usaha. Ah. Itu mantap itu. Kita usaha terus oke, nah, sekarang Bidang kan 2 tahun cari kerja. Kan? Iya. Cari kerja kau udah jadi usahawan waktu itu 2 tahun loh. Pas itu kan nak nyari dana dulu kan Pak, nak untuk rantai kan. Ah, Dan gampang kerja pas itu. belum tuh? Belum tuh saya isa dulu kan nak muat CM kan, nak muat Siap apa sih? cuci motor, Oh, cuci motor. nak muat konter kan, tapi ada kendala kalau di keuangan belau teh kan. Oh, Belum cepet membuat kan, buat dalam rezeki ya. rezeki kan. Satu Di sekolah. sekolah kan. Sekarang emang sih baru sekitar sebulan lebih ya. Apa? Nikah lulus ya? Ya Sebulan lebih ya. sebulan Iya. 2 bulan. Lulus ya. Hmm. Oke. Tadi kan kawan kita itu kan di sini jelas memang kendala utama adalah di mana kantor itu cuma kantor biasa di daerah pemerintah ada di Arab, kantor-kantor sawit dan seterusnya ada di Arab. Dan memang tidak bisa disalahin karena memang untuk programming di sini itu susah nyari. Nah, sekarang langkah kau apa? Berikutnya, lah tahu susahnya. Dulu kan gini, dulu kau kita masuk, kalau tidak mikir, karena tidak mikir dulu susah pun cari kerja sini ya, kau kan termasuk. Langkah kau berikutnya apa? Ternyata susah cari kerja. Langkah itu saya nyari kerja sih Pak. Kita nggak jadi pengusaha. Kalau misalkan harus ada dana loh Pak. Dari kerja itu kan kita nyari dananya untuk depannya. Nah, usaha apa? Sam. Baju. Jauh pula. Hah? Dari Kan CM. kalau pengusaha kalau CM kan dari belau tua kan bisa menyampaikan kepada saya gitu kan. Tapi kalau baju itu memang dari keinginan saya gitu Pak. Nah, usaha baju gitu kan. Di pasar dalam gitu ya. sablon. Belum. Sablon gitu. Distro macam distro gitu Pak. Distro. Baju distro kan. Oh. Oke. Bagus betul. Lebih simpel kan daripada kau mikir coding. Iya. Kalau coding itu seharian kau mikir, kalau distro kan cari gambar internet tinggal sablon. Iya. Tapi kan sambil tadi nyari duit. Jadi duit kan. Nah, baru modal untuk usaha sendiri. Gimana kalau ini aku beri dosis kita nyari jadi usaha tuh kalau modal sekarang masuk skill. Ya, kalau skill kau bisa jual skill itu. Kalau modal, bukan kau cari modal, orang nak beri kau modal. Nah, itu pertama, kau kerja berapa tahun karena kerja dalam modal, kecuali memang kau benar-benar apa namanya, benar-benar makan nasi garam. Ini istilahnya. Karena kan Blow tuh tidak mungkin support dan tidak mungkin lah Blow tuh kecuali Blow tuh memang luar biasa kayu ya. Jadi tidak sultan ya. Kan Blow kita ini biasa-biasa saja ya, paling tidak 2 kali itu. Kau jual skill ke orang, kau sebut orang aku bisa ini. Aku jadi teknisi, kau jadi tukang duit bisa ada gitu. Cari bagi kan belum kerja juga lagi bisa makan kan. Orang tuh berapa? Ada freelance saya sekarang Freelance apa? di Shopee. Bagus itu, Shopee. Ya. Jadi apa? Konten? Gudang ya. Hah? Bagian gudang. Di Shopee sini? Iya, di Perawas. Oh freelance ada data. Kini dari freelance itu bisa naik lagi Pak. Kalau kita bagus dalam kerjanya kan. Dari kita pasti kita dari freelance reguler. Ada reguler gini baru naik lagi. Oke, berapa banyak tabungan? Pas itu Jangan sampai gini, mentang-mentang nggak kaget. Kan gini kan aja pengusaha. Gajian, dari tabungan jadi usaha ya. Dari tabung ya. Dari Nggak ada modalnya. Ada gitu, maaf aku nanya, ada ke? belum sih Pak. Pikir ke sana, jadi gini, kalau kau jadi usahawan, pikir itu jalan kerja bukannya aku ada biak manajer ya kan. Iya. Ya, sebenarnya mudah-mudahan dapat like ya. Jadi jadi Shopee. Lagi di Shopee Pak. Oke, kau Bang. Kita tahu tadi nyari kerja di Belitung nih untuk bidang IT, bidang kau karena kita minta bersama-sama coding ya. Payah. Aku beritahu kenapa susah, emang aku juga gitu dulu nggak apa. Ya. Susah kan nyari kerja di sini. Sekarang pun aku udah kerja di sini.
Apa langkah berikutnya? Kalau atau payah, apa Anda lakukan? Aku sebenarnya nak jadi pengusaha juga, Pak. Ah, Ya. terus usaha apa? Sekarang sih udah ada jual masakan di rumah tuh. Orang tua apa kau? Ya, orang tua juga. Jual apa? Masalah apa? Masakan jadi Jalan. kayak ya gitu-gitulah. Ah, terus Udah jalan sih. jalan. Namanya Iya. customer. Eh, paling orang-orang sehingga enggak terlalu ramai-ramai banget lah. Ah. Masih kecil-kecilan juga. Buang lah itu kalau gitu. Iya bro, maaf ya bro, mending buang hati ya. Eh, Kau kan marketing, ya. iya kan? Ya. Marketing, ilmu marketing keluar ya. Hmm. Ilmu marketing kan harus banyak cerita. Jadi maksudku ilmu marketing kan jualan jual barang benda, tapi bukan gini. Lulus IT bukan harus jadi kerja IT, Iya. ya. Dan kalau dapat bantu orang tua lah. Iya. Nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kesian tidak ada orang tua belum mampu dia jadi sendiri. Kau ada ladang usaha setengah jadi, Iya. tidak jalan itu. Usah gaji gede kalau ke orang tua sendiri kan. Iya. Makanya cukup kan. Iya. Iya. Itu. Mun aku sih kalau aku pribadi ada orang tuh bisa support gitu. Ada berapa orang kerja di situ? Ada kau deh? Enggak. Kau sendiri? Iya. Ya. Kau sendiri. Belum tuh kau yang lagi hidup. Insya Allah gitu lagi bisa kuat deh. Nyampe makan. Itu aja dilanjutnya. Nah, tinggal kalau IT ya, IT-nya sendiri di ini aja, di-combine. Iya. Usah coding lagi. Coding itu buang aja. Benar, kalau ada hobi yang coding, Iya. buang aja. Kalau aku saran aku, masa di maintain. Hmm. Terus kalau perlu dipelajari bumbu, pelajari apa. Hmm. Jadi ilmu kau benar-benar dorong kau. Dan lama-lama saya jual. Cari bini yang bisa jual. Iya. Gitu. Jadi jualan ya, tidak ada rencana cari kerja itu tidak ada. Mungkin lebih tertarik untuk editing gitu atau Editing apa itu? editing foto atau video gitu. Video. Mungkin bisa jadi sampingan lah untuk sambil belajar juga kan. Oke. Apa Desain grafis. apa dasar kau kenapa jadi editing? Eh, Apa yang sudah ditahui sekarang? Karena editing itu bukan cuma ngedit. ya. Misalnya mau kerja jadi laga, Nah, di filter itu namanya. ya. Bukan. Apa dasarnya? Lebih Apa menarik aja bisa? misalnya Softwarenya apa? kalau sekarang masih di HP sih. Jadi sekarang pakai untuk foto biasanya pakai PixArt, terus Kan. ya PixArt, terus kalau video di CapCut. Kan. Ya. Paling baru apa kayak video terus pakai lagu sama transisinya gitu. Baru dasar lah, baru mulai belajar lah masih. Tapi kesana ya tadi. Iya. Buang aja coding. Apa aja. Sekolah itu pada dasarnya untuk supaya kita lebih mengikat potensi, bukan untuk hal untuk profesi. Profesi itu ketika kita ada masuk kerja, apa yang Anda ambil, apa yang hobi kita ambil. Ya. Next Bang, Marcel. Sekarang kondisi gini, berhitung seperti ini. Kecil, susah cari kerja IT, apa yang dilakukan? Abang, selain jodikan tadi kan? Enggak, cuman Kerjakan orang. kerja kan. Paling kayak belajar kayak dasar-dasar usaha gitu, Pak. Kayak misal kayak ketika kita baru buka atau apa yang harus dilakukan kan kayak belajar gitunya. Terus paling gitu sih, Pak. Terus ada gini. Ada saya niat kayak Ikan orang tuh ya? Hah? Ikan orang tuh ya? enggak sih untuk sekarang sama untuk di rumah sama berdua sama adekku ya. Orang Flores ya? Dari Selat Nasi. Bukan Flores. Memang mirip sih, Pak. Oh gitu ya. Jadi duduk kan ada orang tuh? Atau di pulau. Oh. Tapi kita semua orang tuh ya? Hah? Support orang tuh Ekonomi di support. kerja sih saya kan, Sendiri? kerja sendiri. Cukup lah tuh berdua ya. Sama-sama kerja. Sembilan lah mulai usaha tuh. Kalau sudah siap Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau aku udah siap. Jadi sendiri kan dia belum siap nih karena aku gajian habis kata dia kan. Jadi harusnya nabung. Saya kalau kira-kira
untuk apa tadi kalau jawab? Baju ya, baju misalnya butuh misalnya kalau dari 10 setel 10 kali 100 juta berarti kan modalnya ada bisa jadi 10 juta. Dia bisa hitung misalnya gaji dia tuh 2 juta. Taruhlah 400 juta sebulan, berarti setahun. Apa harus? Tapi harus kau hitung itu baju laku apa enggak? Jangan-jangan baju tuh dipakai sendiri. Enggak ada. Saya ada kawan dulu, dia jual baju. Bukan jual baju nih. Bini itu jual baju. Tapi tidak terjual karena bini sayang dipakai sendiri. Baju saya dipakai sendiri, kan gitu. Dipilih. Nah jual apa sih? Sebenarnya kalau dari aku tuh lebih ke budidaya tuh, kayak dari ikan ataupun ayam lah misalnya, yang kayak perputarannya cepat gitu, Pak. Bagus tuh. Buang aja lah coding tuh. Sambil belajar juga lah Pak gitu. Oke. Dia lagi ada IT ya. Kau dari nak saya IT. Iya. Sebenarnya emang lebih gitu Pak, lebih ada pakai lah sebenarnya. Cuman kan untuk awal tuh niat sesuai niatnya untuk agar tahu aja gitu Pak, agar tak gaptek gitu. Siapa tahu ada hubungannya sama perikanan tadi. Bisa jadi. Enggak lah, sebenarnya gini. Kalau kau nak jadi usaha, gini ya. 1, 2, 3, 4 cuma si kau yang dapat pakai IT. Karena di Nax itu ikan usaha. Buang IT. Fokus. Gak usah lagi coding tuh buang aja lah. Kau kerja, kau cari modal, fokus ke modal itu. Kau lagi ada sampingan kan? Ingat, nak jadi usaha tadi kan? Ya. Kan rumah kau kan? Ya. Nah, rumah kau udah usaha, udah setengah jadi. Tinggal kau belajar kan? Ya. Satu lagi lah, nah editing kan? Ya. Editing tuh kan gini loh ya. Kira aku cerita. Kau tadi usaha kan? Cari cara. Kayak apalah cara supaya usaha jadi usaha sebila-bila kan sebila 2 tahun 3 tahun lagi. Target. Kawan Om itu ada sih kok di Jakarta. Cina kan terkenal dengan berani ya. Dia dulu waktu ke Jakarta tuh dia aku rumah sama aku kok gede gitu. Hah? Bu berani kau? Kalau kita orang Melayu udah berani ya? Berani kau? Kata dia gini, karena aku tahu aku dan berumah maka aku berani. Gitu ya? Karena aku tahu aku tidak akan berumah, maka aku kerja keras. Dari situ kerja keras, alhamdulillah sukses sekarang. Aku hilang tadi rumah-rumah. Jadi berusaha. Nah, nikah kan lagi di sini, tapi oke lah, tidak se-ekstrim itu lah mungkin. Tapi kau saat itu jadi dari ini mau tidak dapat misalnya rumah di rumah sana. Udah deh sekarang udah oke. Di sini kan ikan keli udah dimakan. Dulu kami kecil ikan keli udah dimakan. Tahun 70-80 tahun kami ikan keli udah dimakan. Ada lah orang makan ikan keli, tapi kalau aku sendiri tidak makan karena ikan keli kan ditebat orang gila. Ya. Nah, oke. Abang, ini terakhir ya. Tahu salah pesan. Ini sebagai orang yang sudah pengalaman. Pesannya teraja. Mika belajar sesuatu cukup satu aja. Dosa banyak. Kau suka editing, maka belajar editing. Tapi bukan belajar CapCut. Edit itu luas. CapCut, udahlah. CapCut sudah jadi template. Tapi misalnya kalau cara ngambil film, kan? Kau bisa jadi wedding organizer kerja di situ. Foto, cara ngambilnya, cara bokehnya, pelajari itu semua. Itu dalam itu. Bukan cuma CapCut bisa. Memang CapCut bisa. Tapi ketika kau ada tantangan di situ, kata orang CapCut, lama-lama diolok orang. Cuma CapCut kau tidak pandai gitu. Biar kecil jauh dulu jadi pandai kelak. Tapi ini gitu. Pelajari benar-benar. Apa yang kau pelajari cukup satu aja, tak banyak-banyak. Coding buang aja. Ini salah Om. Coding buang aja. Bantai lah kata dosen kau apa. Buang aja. Karena emang tidak cocok sama Mika. Ini kau tekankan. Ini marketing. Nah, kau lah jualan sama kau. Kau lah kerja kan. Nah, usahakan cari modal teh. Jangan apa yang modal. Kalau aku cuma banyak cari modal. Ini lah tuh kita sama mahasiswa tadi kan Mika ini tidak jauh.
Kau tadi kerja kan? Nah, kerja kan buang codingnya. Kalau kau minat coding, buang codingnya, kau kerjalah karena kau usaha baju, usahalah. Difokuskan situ. Cuma sebelum usaha itu dipikir dulu, itu kemampuan kau. Ada yang lain dari baju. Baju itu usaha baju itu paling payah. Dia usaha ikan nih. Ayam. Mutang tuh aja. Kemarin ada cerita terus. Dia rugi berapa ton ayam. Berubah dia jadi telepon. Tapi itu bagian dari risiko. Dipikirkan usaha bukan sampah nak baju. Lakukan itu usahakan pikiran dan usahakan sesuatu yang kau suka, bukan sesuatu yang harus aku nak karena aku duit. Kalau kau usaha karena duit, tidak suka susah berkembang. Terakhir bang, nah, kita sama bang. Kalau IT kan, minat IT kan. Sekarang bahasa yang populer tadi kecil, bahasa populer adalah bahasa JavaScript. Gajinya itu kalau $2 bisa $23.000. Ya, $2.000-3.000. Tapi, sampai 5.000 sebulan nih, sampai 5.000. Tapi bukan kelas ecek-ecek. Iya. Kau udah bisa nonton YouTube cuma 5 menit gara-gara ada problem solving. Kalau bisa cari video paling panjang kalau JavaScript itu banyak. JavaScript. Mulai konsepnya, mulai OP-nya, pelajari itu semua. Kau kerja ke sana? Belum. Di orang tua. Kan Om itu Enggak. Om ada project ya? Bisa. Udah bisa. Belum. Belajar dulu. Jadi gini, dia cari video yang panjang. Kalau bisa 2 hari, 7 hari lah. Om itu ada video 7 jam. Belajar React 7 jam itu dipelajari selama 2 bulan. 7 jam. 7 jam. 2 bulan. Dia 7 jam, aku 2 bulan. Kenapa? Karena bab 1 salah, ulang lagi. Sampai berhasil bisa langsung jalan. Ini 2 bulan itu hanya 1 video. Kadang-kadang Om tuh ngambil lagi video lain. Yang panjangnya rata-rata 24 jam. Rata-rata misalnya. Kenapa? Karena makin panjang akan kita makin detail. Jangan cari video yang problem solving. Problem solving itu akan bisa dengan sendirinya kalau kita konsep. Nah, karena abang sudah berminat di programming, pelajarilah 2 saja. Terus 1 sekarang masuk. 1 aja lah, JavaScript. Bisa backend, bisa frontend kan sekarang. Ya, bisa dulu. Itu aja diperdalam. Nanti karena di sini apa aja kita IT kan? Mulailah cari di luar. Mulailah cari. Ini kalau misalnya saya pikir lagi ada coding ini. Mulai cari di luar. Carilah ada namanya Project ID. Project ID. Apa Project ID ya? Dia dinawarin. Memang gaji kecil, 100.000, 200.000 untuk psiko masalah. Tapi itu titik awal dari karir kita untuk IT ya. Nah, carilah yang sesuai. Bukan di Project ID itu banyak, ada editing video juga ada. Carilah yang sesuai dengan kemudian kita. Ya, kalau misalnya kan di situ ada bidding ya. JavaScript dan seterusnya dia ambil yang itu. Memang banyak karena ada sisap, kalau Om sendiri ada sisap, ada yang Java. Misalkan kan sisap Java, yang ngetop itu serang Java. Kalau Java backend bisa juga. Kalau perusahaan besar itu dia Java sama. Nah, kalau sekarang kita kan sama coding jadi itu. Pelajari JavaScript. Carilah kerja di luar. Di Belitung jangan harap lah. Carilah kerja di luar. Buka khusus macam LinkedIn. Kalau lagi di project, carilah Project ID. Ada juga kalau tidak salah banyak lah. Freelance agak berat karena dia rata-rata orang India. Orang India tuh kaya, kuat, jago. bukan lebih jago, kadang-kadang dia
Aku hitung-hitung harga kamu kan sini. Oh, Bisa sini. Kayak orang. Tapi intinya gitu. Pelajari JavaScript tapi mendalam. cari Jangan video cuma yang panjang tadi. mendalam. Dan kalau bilang loop tadi susah, Heeh. loop gigi apa? Mulai dari algoritma. Oh, balik lagi ke Algoritma. Nanti algoritma disesuaikan dengan ini. Loop kan gampang lah, cuma for in, for each, while. Kalau cuma loop itu ya, Nah, cabang kan ada case kan. Cuma itu aja. Ya. Belajar itu. Yakinlah kalau misalnya itu dapat, memang dalam keadaan cepat ya. Kalau kerja kan, belum. nah, usahakanlah dalam 2-3 bulan ke depan, carilah sambil project OID, belajar di situ. PHP, ya ada lagi. PHP. Nah, kalau backend sekarang orang JavaScript sama JavaScript kan ada Node.js kan, Ya. sama apalagi kalau tahu framework Laravel, tidak tahu sama sekali PHP murni. Justru harusnya PHP murni. Oh, PHP natif nih. Jangan Laravel kan yang framework. Iya. Objek oriented itu. Belajar ya Pak. Kawan aku masih PHP kalau di Malaysia kayak PHP, tapi kalau aku nggak tahu kan gitu. Ya. Nah, carilah kerja di luar. Kerja di luar itu cari kerja di luar kan LinkedIn, Facebook, searching semua, banyak itu jobster juga ada. Terus apply di situ, apply. Sekali gagal, 2 kali gagal, 100 kali gagal terus lah. Dan kalau cari kerja online tuh biasa bikin profile lah. Kalau profile bagus-bagus dan portofolio carilah di project ID tadi. Aku bisa ini. Oh, Jangan pula, sebab kalau mau pula pas diwawancara ditahu. Kedua, bahasa Inggris. oke. Ya. Bahasa Inggris ada grammar. Bahasa Inggris pasar enggak apa-apa. Ya, bahasa Inggris asal misalnya dapat waktu nyebut dulu itu jadi M. Nah, misalnya I'm an engineer. Pada dulunya aku engineer, sekarang enggak apa-apa, mereka tahu itu. Tapi yang penting bahasa Inggris di cara aja lah. Kalau bisa aja lah. Itu aja aku pikir ya. Aku tunggu usaha apa jadi. Ini umat kau kan belajar apa namanya? Jualan sama editing video. Itu belajar benar-benar dalam. Ingat, siko ilmu, dosa banyak-banyak. Siko ilmu aja. Kau usaha teh fokus ke situ, passion. Kalau nak jadi contoh, bikinlah sendiri. Cuma ingat, usaha fashion itu kau hitung benar, karena benar kata dia, usaha fashion itu susah mutar. Mungkin ada lah kalau kita di sini cerita dia mutar karena tidak ada saingan. Secara umum fashion gitu. Oke. Terakhir, pelajari benar-benar JavaScript sama insya Allah dapat lah. Mungkin itu aja sampai malam ini untuk podcast malam ini. Apa lagi? Tagline kita? Apa tagline kita? Semoga ilmunya bermanfaat dan kedai Pak Itam hanya sebagai teman. Oke, semoga ilmunya bermanfaat dan semoga mudah-mudahan doa kita sama-sama jadi pengusaha, jadi video editor, pengusaha dan coding terkabul semua. Amin. Pak Itam ini hanya kedai Pak Itam, Prakarya Itam ini hanya sebagai teman tip. Dan semoga di Belitung ini kita hidup semoga. Walaupun tidak perlu kerja keluar lagi. Kalau Ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.